Bayangin, kamu baru ditunjuk jadi duta besar Amerika Serikat di Inggris, belum sempat ngopi di pagi pertama, tiba-tiba ada kapal Inggris diledakkan. Dan semua orang menunjuk kamu untuk menjadi penengah antara Inggris dan Iran. Hai diplomats, selamat datang di dunia diplomasi internasional di serial The Diplomat Season 1. Dalam serial ini terdapat beberapa aktor dan aktris ternama yang berperan sebagai tokoh-tokoh dalam serial tersebut. Seperti Keri Russell, ia berperan sebagai Kate Wyler, seorang duta besar yang ditunjuk oleh Amerika Serikat untuk menjadi perwakilannya di Inggris. Kemudian ada Rufus Sewell yang berperan sebagai Hal Wyler, seorang ex-former duta besar Amerika Serikat untuk Lebanon. Kemudian ada David Gyasi yang berperan sebagai Austin Dennison atau Foreign Secretary of England. Kemudian ada Ali An yang berperan sebagai Aidra Park, yaitu kepala kantor dari CIA. Selain itu ada juga Rory Kinnear yang berperan sebagai Nicole Trowbridge atau Prime Minister dari United Kingdom. Dan yang terakhir ada Atto Essandoh yang berperan sebagai Stuart Hayford, seorang wakil kepala misi kedutaan besar Amerika Serikat di London. Sekarang kita menuju ke review singkat dari film serial The Diplomat Season 1 ini. Jadi, serial ini mengikuti Kate Wyler, seorang diplomat Amerika Serikat yang sebenarnya ia ditugaskan untuk ke Kabul, Afghanistan. Namun, tiba-tiba ia ditunjuk jadi duta besar Amerika Serikat di Inggris karena beberapa insiden yang memungkinkan untuk ia lakukan. Nah, kenapa sih beliau ini tidak mau? Padahal kan kayaknya London itu semua sebagai impian semua anak HI kan. Nah, masalahnya pada saat itu dunia lagi panas. Ada kapal perang Inggris yang meledak dan juga hubungan Amerika Serikat dan Inggris pada saat itu sedang memanas. Dan ia ditunjuk untuk menavigasi semuanya sambil menjaga pernikahannya yang sedang retak. Dalam serial tersebut, Keri Russell tampil sangat brilian dan sebagai Kate. Dia bukan hanya cerdas, tajam, tapi juga penuh emosi. Karakternya itu kuat dan realistis, dan kadang itu bikin yang nonton suka frustasi dengan tindakan-tindakannya. Nah, kemudian ada suaminya, Hal Wyler. Ia adalah seorang mantan duta besar yang diperankan oleh Rufus Sewell, yang karakternya ini terkesan karismatik tapi manipulatif. Nah, dan hubungan mereka ini penuh dinamika yang menarik sehingga membuat cerita ini semakin hidup. Nah, interaksi mereka menjadi salah satu kekuatan utama dari serial ini. Politik dan pernikahan dibaur menjadi satu, bikin kita bertanya-tanya, apa yang lebih rumit, diplomasi atau hubungan pribadi? Nah, yang menarik, The Diplomat ini nggak cuma hanya bicara tentang politik luar negeri, tapi mereka juga membahas teori-teori HI lain seperti feminisme, peran perempuan di posisi kekuasaan, dan bagaimana dunia seringkali lebih percaya dengan sosok pria, bahkan saat mereka bukan pilihan terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian materi dari resolusi konflik internasional. Nah, dalam materi ini terdapat 3 teori. Pertama adalah penguraian konflik, di mana konflik ini dimulai saat kapal perang Inggris meledak di Teluk Persia. Nah, pada saat itu Inggris langsung menuduh Iran karena posisinya yang paling dekat. Nah, tapi Amerika bilang, tunggu dulu, ini bisa jadi bukan Iran loh. Nah, jadi jelas di sini ada yang aneh nih.
Kemudian Katweiler, karakter utama kita, ditunjuk menjadi duta besar Amerika Serikat di Inggris, padahal dia sebenarnya mau ke Kabul. Nah, tugasnya ini bukan hanya sekedar diplomatik, tapi harus membongkar masalah secepat mungkin. Siapa sih pelaku sebenarnya? Apa benar Iran? Atau ada dalang lain di balik layar? Nggak ada yang tahu. Langkah ini disebut dengan mengurai konflik, mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan motif. Nah, di sini nih diplomasi tingkat tinggi dimainkan. Bukan cuma siapa yang salah, tapi juga siapa yang ingin ambil untung dalam konflik ini. Kemudian teori yang kedua, adanya pemecahan konflik. Nah, langkah kedua dari resolusi konflik ini menarik banget nih untuk kita bahas, di mana Amerika melalui Katweiler mencoba untuk mendorong Inggris untuk tidak buru-buru menyerang balik Iran. Kenapa sih? Jadi solusi lewat perang itu tidak menjadi satu hal yang menguntungkan, tapi harus melewati koordinasi politik. Nah, Menteri Luar Negeri Inggris, Austin Dennison, punya pendekatan yang lebih sistematis. Dia bukan tipe politisi yang emosional, dia justru menggunakan proses organisasi politik yang artinya menyusun langkah demi langkah yang bisa dijalankan lewat sistem pemerintahan Inggris, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif ini dia konsultasi dengan Perdana Menterinya dan juga beberapa jajaran dari keamanan nasional Inggris. Kemudian untuk langkah legislatifnya, ia mempertimbangkan bagaimana reaksi parlemen jika konflik ini dibiarkan atau mungkin ditanggapi oleh militer. Dennison juga mendorong pendekatan koalisi, yaitu gabungan antara Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain untuk melakukan penyelidikan ini bersama-sama. Nah, ini merupakan bentuk dari multi-track diplomasi. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menghilangkan konflik. Nah, ini yang membuat ceritanya semakin rumit. Pada saat itu, langkah ini merupakan bagian yang paling sulit dan juga belum sepenuhnya berhasil di musim pertama. Kate mencoba mencari solusi jangka panjang yang bukan hanya mencari siapa yang salah, tapi membangun kepercayaan antar negara. Juga mencegah misinformasi serta menghindari perang. Karena seperti yang disebut tadi, perang bukanlah solusi. Tapi di akhir musim kita dikasih twist besar nih, ada plot twist. Nah, ternyata musuh sebenarnya bukanlah Iran. Malah ada aktor dari pihak dalam yang justru ingin memicu perang demi keuntungan politik. Nah, jadi konflik ini mungkin berhasil diredam nih, tapi belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Masih banyak bom waktu yang tersisa untuk musim kedua. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari serial di season 1 ini, dari sisi resolusi konflik internasional, The Diplomat adalah studi kasus yang menarik, di mana ia menunjukkan bagaimana diplomasi bukan hanya sekedar pidato dan negosiasi, tapi juga strategi dan manuver politik. Kemudian ada proses organisasi dari level eksekutif sampai legislatif yang harus selaras agar solusinya bisa dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa perdamaian itu nggak bisa dicapai kalau kita cuma fokus pada permukaan saja, tanpa nyari siapa yang main di balik layar. Nah, dengan akting luar biasa dari Kerry Russell, penulisan yang cerdas, tensi politik yang sangat terasa, nyata serial ini bukan hanya sekedar hiburan saja untuk kita anak-anak HI, anak politik, anak sosial, tapi juga edukasi tentang bagaimana dunia beneran bekerja. Kalau kamu suka drama politik yang bikin mikir, nah The Diplomat ini cocok banget buat kamu. Dan jangan lupa
dalam dunia internasional, terkadang musuh kita bukan siapa yang kita kira. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.